Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dengan NIM 200861150. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyanggupi tugas akhir pada mata kuliah Fisiologi Olahraga, yaitu menjelaskan dua buah materi pada silabus semester genap. Yang saya pilih pada kesempatan kali ini yaitu materi tentang obat doping dan latihan fisik. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai obat doping. Doping berasal dari kata dope, yakni campuran antara candu dengan narkoba, yang pada awalnya digunakan pada pacuan kuda di Inggris pada tahun 1889. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 22, doping adalah sejumlah zat atau metode terlarang yang digunakan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Sementara itu, menurut International Congress of Sports Science Olimpiade Tokyo 1964, doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja, atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal, atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dalam bab 1 Pasal 85 Ayat 1 diuraikan, doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga. Ayat 2, setiap induk organisasi, cabang olahraga, dan atau lembaga organisasi olahraga nasional wajib membuat peraturan doping dan disertai sanksi. Ayat 3, pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah. Di Indonesia, wadah yang melakukan pengawasan doping adalah LADI, yaitu Lembaga Anti Doping Indonesia. Sedangkan pada tingkat dunia, pengawasan dilakukan oleh WADA, World Anti-Doping Agency. Doping telah dikenal dan digunakan sejak lama. Misalnya pada masyarakat Indian memakan beberapa tumbuhan tertentu untuk meningkatkan kekuatan dan menambah keberanian saat berburu. Perkembangan selanjutnya, doping banyak digunakan oleh atlet balap sepeda. Sejarah abad modern mencatat penggunaan doping sebagai berikut. Tercatat pada 1865, doping digunakan oleh salah satu perenang dalam lomba di saluran air Amsterdam. 1886, seorang pembalap sepeda Perancis yang mengikuti lomba balap 600 km meninggal setelah time trial. 1910, pemberian para doping pada lawan bertanding agar prestasi lawan menurun. 1960, pembalap sepeda meninggal karena terlalu banyak mengkonsumsi amfetamin. 1967, ditemukan kematian pembalap sepeda, pemain sepak bola, dan petinju karena memakai wek amin. 1980, Wayne Johnson, pelari cepat 100 meter, dicopot gelar juaranya karena ketahuan menggunakan anabolik steroid pada Olimpiade Seoul. Beberapa obat-obat yang termasuk daftar doping. 1. Psikomotor stimulans atau perangsang psikomotor. Obat ini mempunyai rumus bangun seperti kokain, kafein, dan amfetamin, di mana mempunyai efek langsung ke susunan saraf pusat. Atlet akan kehilangan tanda-tanda kelelahan atau kontrol suhu sehingga mentalnya akan memaksa untuk terus melakukan kerja meskipun ada tanda-tanda kelelahan berlebihan dan panas badan sudah tinggi. Kematian terjadi biasanya karena bed stroke. Yang kedua yaitu Central Nervous System Stimulants, perangsang susunan saraf pusat. Yang ketiga, narkotik analgesik atau narkotika dan penghilang rasa sakit. Yang kelima, anabolik steroid, hormon pembangun tubuh. Obat-obat ini termasuk hormon laki-laki, misalnya testosteron yang mempunyai efek membangun tubuh, menyebabkan otot menjadi lebih besar. Besarnya otot di sini karena tertahannya air dan mineral dalam otot. Efek penggunaan anabolik steroid ini antara lain pembentukan sperma menurun, hati atau liver rusak, tulang dan ligamen atau tendon pengikat otot menjadi rapuh. Selanjutnya yaitu beta blocker. Obat ini bekerja selektif pada ujung-ujung saraf dan karena efeknya memperlambat denyut jantung, maka banyak dipakai pada atlet olahraga penahan dan penahan rasa sakit. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai organisasi penanganan doping. Organisasi penanganan doping di Indonesia itu diurus oleh LADI. Tugas dan fungsi LADI:
Tugas pertama dari LADI adalah melaksanakan dan mengembangkan sistem pengawasan doping dalam olahraga. Yang kedua, melakukan kegiatan penyuluhan dan pendidikan serta pencegahan penggunaan doping. Yang ketiga, melakukan koordinasi dalam melaksanakan program anti doping baik di dalam maupun di luar negeri. Fungsi LADI itu sendiri yaitu merumuskan kebijakan pengawasan dan pencegahan yang berkaitan dengan masalah doping dalam olahraga. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan masalah doping, melakukan pencegahan terhadap penggunaan doping, melakukan koordinasi terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan masalah doping. Yang kelima, melakukan penelitian dan pengkajian serta sosialisasi tentang doping. Pada dasarnya, kegiatan olahraga itu adalah kegiatan yang menjunjung tinggi sportivitas. Penggunaan obat doping atau obat perangsang atau penguat merupakan suatu tindak kecurangan yang tidak menjunjung tinggi sikap sportivitas. Dari itu, penggunaan doping sangatlah dilarang. Dan penggunaan obat doping juga memicu terjadinya kematian bagi pengguna. Karena penggunaan obat doping bukanlah sesuatu hal yang diwajarkan dan dianjurkan oleh beberapa ahli, terutama bagi olahragawan yang akan bertanding. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi obat doping. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai latihan fisik. Pada materi latihan fisik ini saya akan menjelaskan 2 poin utama, yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar latihan fisik dan mengenai interval training. Latihan fisik merupakan salah satu unsur latihan olahraga secara menyeluruh, baik untuk meningkatkan prestasi olahraga maupun meningkatkan kebugaran jasmani. Dalam pelaksanaan latihan fisik dapat ditekankan pada salah satu komponen kondisi fisik, bisa berupa daya tahan, kekuatan maupun kelentukan dan sebagainya. Dasar latihan fisik. Prestasi dalam olahraga dapat dicapai melalui latihan secara intensif. Pelaksanaan latihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip latihan yang benar. Prinsip latihan merupakan garis pedoman yang hendaknya dipergunakan dalam latihan yang terorganisir. Agar tujuan latihan dapat dicapai secara optimal, hendaknya diterapkan prinsip-prinsip latihan yang baik dan tepat. Pengembangan kondisi fisik dari hasil latihan tergantung pada tipe dan beban latihan yang diberikan serta tergantung dari kekhususan latihan yang diberikan. Prinsip-prinsip dasar latihan fisik dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan suatu latihan. Antara lain, 1. Prinsip pemanasan dan pendinginan. Pemanasan tubuh warming up penting dilakukan sebelum berlatih. Pemanasan biasanya berisi peregangan, kalistenik, dan aktivitas formal. Dan setelah latihan diakhiri, pendinginan. Pemanasan dapat dikerjakan secara umum dan khusus, yaitu dengan berbagai macam latihan aktif dan pasif. Atau dapat juga commit to user 19 pemanasan dikerjakan dengan kombinasi latihan aktif dan pasif. Yang kedua, prinsip kekhususan setiap latihan yang dilakukan tentunya akan menimbulkan pengaruh secara khusus terhadap tujuan yang diinginkan, sesuai dengan karakteristik gerakan keterampilan, unsur kondisi fisik, dan sistem energi yang digunakan selama latihan. Latihan itu harus khusus untuk meningkatkan kekuatan atau sistem energi yang digunakan pada cabang olahraga yang bersangkutan. Latihan harus dikhususkan pada olahraga yang dipilihnya serta memenuhi kebutuhan khusus dan strategi untuk olahraga yang dipilih. Dengan kata lain, faktor-faktor yang akan dilatih tergantung dengan cabang apa yang akan diikuti seorang atlet. Yang berikutnya yaitu mengenai interval training. Interval training adalah suatu bentuk latihan fisik dengan prinsip dasar interval, yang mana ada jeda istirahat yang bukan pasif di antara latihan fisik yang intensif. Latihan ini dilakukan sampai dengan timbulnya rasa lelah sehingga tidak mampu lagi melanjutkan latihan. Latihan seperti ini juga disebut dengan high intensity intermittent exercise atau sprint interval training. Tidak ada ketentuan khusus tentang lama latihan fisik dengan metode ini. Namun umumnya latihan seperti ini hanya berlangsung kurang dari 30 menit dengan variasi berdasarkan tingkat kesiapan tubuh seorang untuk melakukan latihan fisik. Latihan fisik dengan metode interval training ini bagus untuk memperbaiki kapasitas dan kondisi kebugaran tubuh, serta memperbaiki metabolisme glukosa tubuh. Interval training tidak terlalu efektif untuk memperbaiki hiperlipidemia atau obesitas. Namun demikian, interval training secara signifikan dapat menurunkan massa lemak dalam tubuh. Interval training juga memerlukan motivasi yang sangat kuat dari seseorang karena harus memacu latihan fisik sampai tingkat mendekati kapasitas maksimal. Interval training juga memerlukan
perhatian khusus untuk dilaksanakan di masyarakat secara umum karena memerlukan perencanaan dan pengawasan tentang toleransi tubuh seseorang untuk melakukan beban latihan yang cukup ekstrim. Karena dalam pelaksanaan latihan interval training ini perlu pemantauan detak jantung dan nadi yang baik agar seseorang mengetahui batas toleransi latihan fisik yang ia lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.